tamkin sama mat iwad gitu loh. Kemarin mat iwad itu yang bagaimana? Mengganti bunyi fathatain menjadi fathah panjang ketika waqaf, kecuali tanpa ta'mar butoh itu adalah mat iwad. Jadi ketika ada fathatain di akhir kalimat atau ketika waqaf, cara membacanya dibaca fathah panjang. Terus yang kedua itu mat tamkin. Ya, mat tamkin itu apa? Memanjangkan bunyi ya bertasydid bertemu dengan ya sukun ya, dibaca 2 harokat. Terakhir kemarin itu karena saya tambah 1 bab ada mat silah ya, terusnya mat silah ya, mat far'i. Jadi ada 2 mat jaiz munfasil dan mat wajib muttasil, itu 1 bab tapi 2. Nanti ini direkam aja ya. Karena mat far'i sama mat jaiz sama mat wajib itu sebenarnya penjabarannya mudah. Cuman penerapannya yang tidak terbiasa bingung mana atau yang dinamakan mat wajib, mana yang dinamakan mat jaiz ya. Ada 2, mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Nah, kalau mat wajib itu dia wajib, mat wajib muttasil itu bersambung. Maksudnya apa? Memanjangkan bunyi mat yang bertemu hamzah dalam 1 kata, itu mat wajib. Jadi mat wajib itu 1 kata, tidak bisa terpisah hamzahnya. Jadi yang dinamakan tadi kalau ada hamzah kok dia tidak bisa terputus, itu adalah mat wajib muttasil, dia bersambung. Contohnya jaa, itu kan tidak bisa ja sendiri, a sendiri, itu sambung. Jaa itu mat wajib muttasil, 1 kata. Kalau bahasanya Indonesia 1 arti, harusnya gitu, 1 arti. Mat wajib muttasil tadi memanjangkan bunyi mat yang bertemu tasydid dalam 1 kata, itu adalah mat wajib muttasil. Kalau mat jaiz munfasil itu kebalikannya. Jaiz itu boleh, munfasil itu terpisah. Nah, bedanya apa dengan mat wajib? Kalau mat jaiz itu memanjangkan bunyi mat yang bertemu hamzah di lain kata. Nah, biasanya itu memiliki 2 arti. Maksudnya dia terpisah, boleh. Contoh ya ayyuhalladzi, ya ayyuhal, ya sendiri, ayyuhal sendiri. Lah biasanya ciri-cirinya mat jaiz munfasil itu hamzahnya nemplek di alif. Kalau yang berdiri sendiri itu biasanya hamzahnya sendiri. Kalau gak itu biasanya dia atau di wawu biasanya loh ya. Ini ciri-cirinya untuk memudahkan. Kalau yang terpisah itu biasanya hamzahnya nempleknya di alif. Kalau yang tahu bahasa Arab pasti ngerti, oh ya ayyuha ki dewe artinya ayyuha sendiri, ya sendiri. Seperti as-sama'u, as-sama itu langit, as-sama itu jadi satu dengan u-nya, tidak boleh as-sama sendiri, u-nya sendiri ya. As-sama'u itu termasuk mat wajib muttasil, panjangnya sama 4 harokat. Mat jaiz munfasil, mat far'i itu yang panjangnya 4, maksudnya gitu ya, 4 harokat. Jadi mat wajib muttasil dengan mat jaiz munfasil. Ya, tadi kalau mat wajib itu bertemu hamzah dalam 1 kata, kalau mat jaiz bertemu hamzah di lain kata. Bingung? Kalau mat jaiz sama mat wajib itu harus sering banyak praktek. Nanti lama-lama ngerti, oh iki loh yang terpisah. Oh maksudnya ini loh yang terpisah, ini yang tersambung. Yuk kita baca contohnya. Wajib muttasil 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Faj'alahu husa'an ahwa wa 'allama Adama al-asma'a kullaha
kafaru. Baratri, ayat pertama mana? Husa'an itu nggak bisa dipisah. Biasanya hamzahnya berdiri sendiri, itu kan hamzahnya berdiri sendiri. Mungkin kalau kita jeling ya, secara ijakan penulisan itu sudah beda. Husa'an itu kalau nulis kan sambung, tidak ada spasinya kan. Baru yang sampingnya a itu kan ada spasinya. Nah, biasanya nanti yang satu yang di lain kata itu dia agak terpisah, tidak nemplek. Ini kan husa'an, hamzahnya kan hampir nemplek dengan sa, ya kan? Nah, karena itu kalau kita nulis dengan apa? Dengan komputer itu tidak ada spasi. Terus Mbak Kiki, Asma'a. ya asma'a. Terus Saroir. ya saroir itu satu rangkaian juga. Terus Su'a. ya Baratri. Si'at. Nah, itu satu rangkaian. Bukan di si sendiri, at sendiri. Yuk, bawahnya. Jelas ya, mat wajib mutasil. Pokoknya itu tadi tidak bisa terpisah. Biasanya hamzahnya berdiri sendiri atau dia gandul dia atau wawu. Yuk, sekarang contoh mad jaiz munfasil. Wa ma unzila min qablik wasbir ala ma asabak la uqsimu biyaumil qiyamah qalu innama nahnu muslihun am yaj'alu lahu rabbi amada. Mana terusnya Mbak Kiki yang dinamakan mad jaiz munfasil atau munfasil? Wa ma'u. Ya wa ma'u. Dari penulisannya kan sudah kelihatan ada spasinya, gitu. Wa ma terus spasi itu bila itu namanya di lain kata. Jadi terpisah, mempunyai arti sendiri. Terus Mbak. Ma'asum. Betul. Terus lau. Mbak Ratri? Qalu'i. Ya. Bi'a. Ya. Ini mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Jadi ada dua. Ini kalau sudah sering menguraikan mesti insya Allah nanti lama-lama masih. Pokoknya itu tadi, kalau yang jeli dari spasinya pun kelihatan ada spasinya atau tidak. Gitu ya. Ditanyakan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Satu aja besok baru tambah. Besok 3 bab hari Kamis depan. Nah, toh yang bulat sama yang kayak pentung ada nggak di situ? Yang bulat, ini kalau nggak ada rasanya. Yang bulat sama yang kayak gini, seret. Nah, itu namanya hak domir atau kata ganti. Nah, itu adalah mad silah. Dan mad silah itu ada dua, mad silah qasiroh dan mad silah tawilah. Mad silah tadi kan hak domir, qasiroh itu pendek. Yang dinamakan pendek itu dibaca 2 harokat. Mad silah yang tidak bertemu hamzah. Jadi ada apabila ada mad silah qasiroh itu adalah mad silah yang tidak bertemu hamzah, tidak bertemu hamzah, dibaca 2 harokat. Terus kalau mad silah tawilah itu panjang, tawil itu panjang. Apa panjang? Mad silah yang bertemu hamzah. Entah nanti hamzahnya nempel di wawu atau pokoknya bertemu hamzah. Apabila ada hak domir yang bertemu hamzah itu namanya mad silah tawilah, panjangnya 4 harokat. Nah, mad silah itu sendiri hak domir. Haknya yang bunder-bunder itu namanya hak domir. Sama haknya yang kayak agak pendung itu namanya hak domir. Nah, jadi mad silahnya ada 2, mad silah qasiroh dan mad silah tawilah. Kalau mad silah qasiroh itu 2 harokat karena tidak bertemu
hamzah. Kalau mad silah tawilah itu mad silah yang bertemu hamzah, dibaca panjang 4 harokat. Ini enak tandanya, pokoknya bunder atau yang kayak pendung itu mad silah itu. Jadi kalau menjumpai ini bukan mad tabi'i tapi mad silah qasirah karena 2 harokat. Yuk kita baca contohnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ard fa auha ila 'abdihi ma auha wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bih alam naj'al lahu 'ainain wa sahibatihi wa banihi. Terusnya Mbak Rica, yang tidak bertemu hamzah mad silahnya mana? Lahu. Hu-nya itu mad silah, itu namanya hak dhamir, haknya yang berupa seperti itu. Terus bumi hi, ya betul, bunder. Terus Mbak Ratri banyak ini. Lahu ma'ahu. ya betul. Terus Mbak Kiki Lahu ya, Mbak Ratri, Mbak Rica ya, tihi. Jelas ya? Sudah ada gambaran mad silah qasirah. Nanti hari Kamis menguraikan sampai ini. Nanti enggak usah diterangkan lagi, dikirim aja rekamannya. Nanti menguraikannya sampai ini. Terus masilah tawilah. Yuk 1, 2, 3 sama-sama. wa Annallaha indahu ajrun 'azim yahsabu anna malahu akhladah wa la yusiqu wasaqahu ahad ayahsabu allam yarahu ahad unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i. Umi, mana mad silah tawilah. Jadi kalau tawilah panjangnya 4 harokat, pasti adalah layarnya. lahu Ya, nah itu ada layarnya, ketemu hamzah. Terus Mbak Ratri lahu ya, terus Mbak Kiki qahu ya, Mbak Rica yarahu ya, terus Bumi samarihi ya, samarihi. Unzuru bukan ya, unzuru punyanya siapa? Unzuru punyanya siapa tadi? Mad jaiz munfasil. Belas untuk mad silah. Mad silah tadi adalah hak dhamir. Mad silah ada 2, mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Qasirah tadi mad silah yang tidak bertemu dengan hamzah, baca 2 harokat. Kalau mad silah tawilah, mad silah yang bertemu hamzah, dibaca 4 harokat. Jelas? Ya, tadi ada mad wajib munfasil dan mad jaiz munfasil. Apa besok hari Kamis tak ulang lagi, sedikit boleh. Terus mad arid lisukun lagi. Besok saya ulang lagi kalau masih. Penjelasannya mudah kalau tartil 2 itu, cuma mungkin namanya yang kurang familiar mungkin gitu. Mad arid lisukun, mad itu panjang, arid lisukun itu bertemu sukun. Apa toh maksudnya? Maksudnya memanjangkan bunyi mad yang bertemu sukun karena waqaf. Jadi mad arid lisukun itu adanya ketika waqaf. Yang bagaimana? Dun. Nah itu loh, du itu kan mad bertemu huruf sukun, harusnya duna, tapi karena dia waqaf menjadi nunnya sukun. Dun yang di belakang itu namanya mad
arid lis sukun, memanjangkan bunyi mat yang bertemu sukun karena waqaf, panjangnya 4 harokat. Nah, mat arid lis sukun itu adanya ketika waqaf, sama seperti mat iwad adanya ketika waqaf saja. Mat arid lis sukun bertemu sukun itu memanjangkan mat yang bertemu sukun karena waqaf. Harusnya huruf hidup karena dia waqaf menjadi sukun, maksudnya seperti itu. Jelas? Yuk contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wallahu alimun bidatis sudur. Wala yahuddu ala ta'amil miskin illa man atallaha biqalbin salim wa innahum lafi syakkim minhu murib. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yo Mbak Ratri, mana? Ya'lamun. Lah yang paling mu itu mata pi bukan, tapi karena ketemu sukun tadi nunnya menjadi mat arid lis sukun, jadi bukan mat tobi'i. Mun itu mat arid lis sukun, ketemu sukun karena waqaf. Terus Mbak Kiki, Dur. ya terus Mbak Miskin. ya Umi, Salim. betul. Oke, Murib. sama itu dua hukum. Murib mat arid lis sukun dengan qalqalah kubro. Terus Mbak Kiki, Ban. ya jelas. Mat arid lis sukun adanya hanya ketika waqaf. Nggih, ingat-ingat mat arid lis sukun adanya ketika waqaf. Memanjangkan bunyi mat yang bertemu sukun karena waqaf. Terakhir mat lin. Lin itu apa toh? Lin itu lunak. Lunak. Maksudnya apa? Memanjangkan bunyi lunak fathah yang bertemu wawu atau ya sukun saat waqaf. Memanjangkan bunyi fathah, maksudnya gitu. Memanjangkan bunyi fathah yang bertemu wawu atau ya karena waqaf. Bertemu wawu atau ya sukun karena waqaf. Panjangnya berapa? Sama 4 harokat. Maklin itu hanya ada ketika waqaf. Apa toh maklin itu? Quraish. Quraish itu kan rohnya fathah. Ketemu ya, itu baik. Itu lunak fathah. Quraish. Nah, kalau waqaf itu dibaca panjang. Kalau enggak waqaf dibaca pendek, Quraishin. Nah, tapi kalau waqaf dibaca panjang 4 harokat. Quraish. Nah, itu namanya maklin. Jadi yang ada fathah diikuti wawu sukun atau ya sukun itu namanya matlin ketika waqaf. Kalau dia tidak waqaf jadi huruf lin namanya, huruf lin. Raiba, khaufun, baitun. Nah, itu namanya huruf lin. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, mana yang dinamakan matlin? Mbak Riza. Quraisy itu ya ada fathah ketemu ya sukun karena waqaf. Terus Bu Umi, Syarif.
Mbak Niki. Jelas dari 4 bab ini? Insyaallah. Tadi ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah qasirah, mad silah qawilah, mad arid lis sukun, dan mad lin. Berapa hukum sudah? 12 hukum nggak salah. Dari mad idgham mutaqo idgham mutaqafilah sampai mad lin. Sudah ya? Insyaallah nanti seorang sebentar lah untuk hari Kamis. Tapi nggak apa-apa, nanti dikompres lagi. Ini sudah saya pecah juga. Oh gitu, oh iya sudah. Nah, itu ya. Jadi besok hari Kamis bisa dipersiapkan tilawahnya. Mungkin 3 halaman nggak apa-apa. Kalau nanti jenengan share di grup, kan saya tinggal mengulang sebentar, ya kan? Nanti bisa 3 halaman. Terus menguraikan, ya kan? Karena nanti materinya kan sudah kita bahas hari ini. Nanti tinggal